Oke guys, kawan-kawan penyuluh yang ingin masuk ke aplikasi Epakris. Nah, kalian mungkin kesulitan masuk di dalam memasukkan laporan dan seterusnya. Jadi kali ini saya buatkan satu video simpel buat kalian sehingga kalian bisa lebih mudah untuk login. Nah, kalian buka dulu di layar apa namanya Google atau di layar handphone juga atau laptop ada Google di situ. Nah, tinggal di bagian websitenya di sini kalian bisa buat Epakris. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, kalau sudah muncul menu seperti ini, ada username, ada password, ada pilih admin atau penyuluh. Nah, kalian tinggal masukkan nick atau NIP kalian. Bagi yang PNS bisa memasukkannya NIP. Bagi yang P3K juga nomor induk P3K-nya. Nah, bagi yang non PNS kalian bisa masukkan di bagian username-nya itu adalah nomor induk kependudukan kalian. Nah, contohnya ini salah satu kita ambil sampel. Ya, saya sudah siapkan passwordnya, username-nya. Ini salah satu username. Ini adalah NIK, nomor induk kependudukan. Bagi yang non PNS tentunya pakai NIK sekali lagi. Tetapi bagi yang P3K atau PNS itu pakai nomor induk pegawainya. Nah, passwordnya kalian bisa buka di sini pakai huruf kecil semuanya. Penyuluh. Nah, pastikan aja ya. Satu 2 3 begini ya. Satu 2 3. Sorry. Satu 2 3. Penyuluh satu 2 3. Nanti kalian sudah masuk, kalian bisa ubah ini passwordnya ya supaya nanti yang lain tidak masuk atau menghack kalian punya akun. Jadi ini penyuluh satu 2 3 ini hanya password sementara buat kalian. Jadi nanti kalian bisa rubah ketika kalian sudah masuk di dalam akun kalian masing-masing. Nah, di sini di baris ketiga ini ada admin pusat, provinsi, kabupaten, kota, penyuluh PNS, P3K, dan penyuluh non PNS. Nah, kalau kalian non PNS ya non PNS. Nah, kebetulan yang saya coba jadikan sampel ini adalah non PNS. Nah, minta maaf sebelumnya saya pakai nama Pak Gideon ya, tapi nggak masalah karena nanti Pak Gideon bisa mengubah passwordnya ini ya. Oke, karena kalau username orang tahu, tapi kalau passwordnya orang nggak tahu, tetap nggak bisa masuk. Jadi nanti saya mohon teman-teman, karena ini untuk menolong kalian semua, saya harus buatkan ini. Jadi tolong password kalian nanti dirubah. Tapi kalau kalian sudah rubah passwordnya, tolong jangan sampai lupa, nanti kalian sendiri bermasalah. Ya, jadi passwordnya kalian catatlah mungkin di agenda kalian masing-masing. Nah, oke, saya pikir begitu. Nah, kita masuk login ya, guys ya, teman-teman penyuluh. Oke, nah kan masuk nih berhasil. Nah kalau ada seperti ini berarti itu artinya save password automatically. Artinya kalau kalian simpen ya maka waktu kalian masuk itu udah otomatis tuh tersimpan. Tapi sebaiknya kalian punya password disimpan deh. Ya, itu buat pengamanan. Taruh di buku agendanya, buku kerjanya, atau mungkin di lemarinya, atau di bawah mejanya. Ya, atau di dompetnya, ya supaya aman. Ya, oke. Saya pikir ini penting buat kalian. Sekali lagi, di sini ada beranda, ini ada modul, ada daftar rencana, ada daftar realisasi. Nah, beranda nih, isinya seperti ini teman-teman sekalian. Ya, oke, modul. Nah, begini. Ada langsung bahan-bahan penyuluhan bisa di-download nih teman-teman ya. Jadi, kalian bisa download bahan-bahan penyuluhan ini. Nah, kalau di sini nih berarti ada dua halaman nih. Nih, ini halaman 2-nya, berarti ada 18 bahan penyuluhan. Kemudian daftar rencana. Daftar rencana, ini kalian bisa buatkan tambah rencana, rencana. Nah, contoh ya, tambah rencana. Nah, kalian bisa buatkan di sini jenis kegiatannya apa. Nah, apakah kegiatan kalian itu hari ini karena undangan atau inisiatif sendiri? Nah, penyuluh ini baiknya adalah karena apa? Karena kegiatannya dibikin sendiri gitu loh, direncanakan sendiri. Karena sekarang sudah ada SKP, kalian jangan lupa buatlah SKP kalian khususnya bagi P3K dan juga PNS.
buat kalian punya uh, SKP. Nah, artinya kalian harus buat rencana tahunan atau rencana triwulan kayak begitu, teman-teman. Nah, jadi saya pikir ini penting buat kalian. Kemudian yang kedua ada jenis kelompok binaan. Jenis kelompok binaan. Terima kasih ya. Terima kasih uh, buat Pak Haji. Ya, oke teman-teman, saya lanjut lagi karena ada tamu. Nah, saya uh, lanjut lagi ke jenis kegiatan. Nah, jenis kegiatan pilih salah satu kegiatan. Oke, tadi sudah. Kemudian jenis kelompok binaan. Nah, kelompok binaan kalian tuh kayak begini nih. Bisa pramuka, kelompok lansia, wanita pria, kelompok masyarakat industri. Jadi kerjasama dengan lintas sektoral, kelompok profesi, penyandang status penyakit sosial masyarakat. Ini banyak nih suku terasing, masyarakat korban bencana. Ini kalian bisa pilih ini. Jadi makanya ketika kalian akan buat perencanaan tahunan, kalian coba buka deh epakris kalian. Kira-kira apa sih yang bisa kita jadikan menjadi plan kita dari bulan ke bulan dalam satu tahun, sehingga nanti perencanaan kita itu sesuai dengan harapan dari Dirjen Bimas Kristen Pusat. Kemudian tempat kegiatan. Nah, tempat kegiatannya ada balai warga, rumah warga, tempat ibadah, dan lain-lain. Jadi, mungkin di tempat kampung atau kelurahan ada balai-balai yang bisa dipakai, silakan saja. Karena penyuluh itu bukan hanya pembinaan kerohanian sebenarnya, tapi juga pembinaan juga di dalam hal-hal yang lain yang bisa menolong ekonomi kemasyarakatan. Kemudian yang tentunya tujuannya hanya supaya membuat masyarakat jadi rukun. Nah, kerukunan itu kan tidak saja hanya melalui eh, pembinaan rohani, tapi juga kalau kalau mereka tidak juga punya ekonomi yang baik, tentu itu juga pemicu juga untuk nanti mereka menjadi tidak rukun. Makanya mungkin cara bercocok tanam. Nah, nanti bisa kalian lakukan di rumah warga. Bisa juga di tempat ibadah dijadikan dengan kerjasama dengan pihak penggembala atau institusi gereja tertentu. Nah, di rumah warga ini kalian bisa buatkan mengumpulkan orang di sana boleh. Mungkin bisa juga per keluarga kalian kunjungi nggak masalah. Nanti di bagian kegiatannya itu, job desk-nya itu adalah bagian konseling. Konseling itu jangan hanya berbicara tentang kerohanian, sebenarnya bagaimana orang keluar dari persoalan, bisa saja karena sosial, ekonomi. Nah, kita menjadi soluternya di situ, pemberi solusi kawan-kawan ya. Tempat ibadah, gereja. Nah, ini bisa pembinaan kerohanian, bisa juga untuk hal-hal yang lain sebenarnya ya. Nah, lain-lain maksudnya kalau kalian punya lokasi bina warganya itu di rumah sakit, bisa di penjara boleh, kemudian di bawah kolong jembatan kalau ada anak jalanan dan sebagainya, atau di panti asuhan. Nah, bisa teman-teman. Makanya nanti kalau yang lain daripada yang tiga ini kalian tinggal klik di lain-lain gitu ya. Nah, tanggal rencana kegiatan kalian bikin ini date, month, dan years. Ya, artinya tanggal, bulan, dan tahun. Nah, kemudian masukkan jumlah umatnya, nah, pilih modul. Nah, ini kalian bisa untuk tambah rencana kegiatan, kawan-kawan sekalian ya. Nah, kemudian baru kalian submit. Nah, submit itu artinya supaya masuk kepada aplikasi. Uh, itu untuk apa namanya? Untuk daftar rencana, ya kan? Nah, ini bisa ditambahkan. Oke, ini daftar realisasi. Kenapa ada daftar rencana, ada daftar realisasi? Kalau dalam PNS dan P3K itu ada SKP-nya, tentu harus ada perencanaan. Nah, perencanaan itu kan biasanya tidak 100% kita bisa kerjakan. Atau mungkin kita rencanakan 10 item rencana kegiatan, namun justru di dalam perencanaan itu terlaksananya hanya 7. Nah, yang 3 itu justru tergantikan dengan kegiatan lain yang bersifat insidentil oleh karena tugas dari atasan yang mendadak yang di luar perencanaan kita itu juga boleh masuk. Makanya daftar realisasi itu adalah sesuatu yang memang kita kerjakan. Ya, jadi apa yang sudah kita realisasikan. Jadi kalian bisa eksekusi di aplikasi ini. Oke teman-teman sekalian, guys, para penyuluh kawan-kawan, nah semuanya boleh kalian tonton video ini sampai tuntas, jangan separuh-separuh, supaya kalian bisa mengerti bagaimana cara menggunakan uh, aplikasi Epakris